Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ada yang giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabit 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Cao Fang merespon dan berjabat tangan. Senang bertemu denganmu. Dalam hati Cao Fang, apakah bajingan ini yang selalu mengganggu Ling Er? Lalu kita melihat seseorang datang. Orang ini adalah Nan Kong Wuci, Raja Kerajaan Liang. Semua orang ada di sini memberi hormat kepada yang mulia. Gak perlu basa-basi. Putraku tercinta, duduklah. Sebelum jamuan makan dimulai, aku ingin memperkenalkan tamu terhormat kepada kalian. Hadirin sekalian, ini adalah pangeran dari Kekaisaran Salju, Pangeran Salju ke-13. Halo semuanya. Apa? Pangeran dari Kekaisaran Salju? Pantas saja dia tampan sekali. Tampan sekali. Aku sudah memutuskan untuk hidup dengan Pangeran Salju. Terima kasih atas perhatiannya. Kapan makan malam disajikan yang mulia? Aku lapar sekali. Hei, siapa orang ini? Apa dia nggak melihat jika pangeran kita akan berbicara? Sialan, dia sangat kurang ajar. Dia bahkan gak menghormati Pangeran Suelio. Dalam hati Ling Er, Cao Fang melakukan pekerjaan yang hebat. Dalam hati si pangeran, Cao Fang, kau berani gak menghormatiku? Karena Patriark Cao sudah lapar, mari kita layani dulu. Tunggu dulu, yang mulia, Kekaisaran Saljuku memiliki tradisi setiap kali sebelum jamuan makan akan ada tes pertempuran sebagai pertunjukan. Apakah itu bisa dilakukan hari ini? Pangeran ini bersedia untuk melakukannya. Pangeran Sueluo, dengan siapa Anda ingin melakukannya? Dengan Patriark keluarga Cao. Gimana? Apa kau bisa melakukan pertarungan hari ini? Nggak bisa. Aku sangat lapar, jadi aku nggak ingin bertarung denganmu. Apakah Patriark Cao takut? Kalau kau takut, nggak apa-apa. Dan aku kebetulan kekurangan pelayan perempuan. Serahkan dia kepadaku. Dalam hati si pangeran, wanita ini adalah tipeku. Aku harus tanda kutip bercinta dengannya ketika aku kembali. Patriark, aku nggak mau. Kau nggak layak. Kau ingin menjadikan tetua keluarga Cao seorang pelayan. Cao Fang, beraninya kau merendahkanku. Apa kau sudah bosan hidup, Lalu Cao Fang dengan cepat maju. Kalau kau ingin melawanku, ayo kita lakukan pertarungannya hari ini. Aku sudah muak dengan melihatmu. Karena kau udah bosan hidup, aku nggak akan mengecewakanmu. Snow Silence. Surgawi. Itu adalah pedang Dewa Surgawi. Sangat sulit untuk menemukannya. Kekaisaran Salju sangat kuat. Bahkan seorang pangeran bisa mengeluarkan senjata surgawi. Sueluo memiliki senjata surgawi. Cao Fang gak memilikinya. Dan bukan tandingannya, hanya senjata surgawi. Siapa yang bilang aku gak memilikinya? Cambuk kunci, keluarlah. Cambuk itu ternyata senjata surgawi. Cao Fang, dia juga memiliki senjata surgawi. Pantas saja dia nggak takut pada Sueluo. Cao Fang dan Sueluo, keduanya memiliki senjata surgawi di tangan mereka. Akan terjadi sesuatu yang sangat menarik. Oh, Cao Fang, jangan pikir karena kau punya senjata surgawi, kau bisa sebanding dengan pangeran ini. Aku memiliki darah bangsawan yang mengalir di tubuhku. Lalu si pangeran menggunakan skill, gue nggak tahu ini nggak ditranslate sama translatornya masih Mandarin. Tapi ya mungkin skill yang sangat kuat lah ya. Kita melihat sampai-sampai muncul es. Hati-hati, cepat mundur. Ini sangat dingin dan bisa melukai organ dalam tubuh ketika disentuh. Seorang keturunan dari bangsawan sangatlah kuat dan langka. Aku nggak menyangka Hueluo memilikinya. Cao Fang dalam bahaya. Sueluo memiliki darah es dan kekuatannya hampir meningkat. Cao Fang bukan lawannya. Ling Er berkata, "Yang mulia, tolong bantu Cao Fang.
Bagaimanapun, dia adalah bagian dari negara kita. Nangkong Wuci membalas, aku nggak bisa membantu. Dengan kekuatan seperti itu, nggak akan ada orang di Liang yang mampu menghentikannya. Apalagi ini adalah masalah yang disebabkan oleh Cao Fang sendiri. Jadi masalah ini hanya bisa diselesaikannya sendiri. Cao Fang, kau akan mati di tanganku. Dalam hati Cao Fang, kekuatan darah keturunan. Maaf, aku juga baru aja mendapatkannya. Lalu Cao Fang memunculkannya juga. Coba aja bunuh aku. Hah, tidak. Cao Fang menyerang si pangeran dan dalam sekali serangan dia langsung terhempas. Pangeran ke-13. Hah? Pangeran yang hebat? Kurasa tidak. Pangeran salju ini yang memiliki darah keturunan dan senjata dewa bahkan dikalahkan oleh Cao Fang. Berapa banyak rahasia kekuatan yang masih dimiliki Cao Fang? Apakah dia terlalu kuat? Setelah kita kembali, beritahu orang-orang di klan kita harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Cao. Jangan sampai memprovokasi mereka. Orang yang memegang pangeran berkata, "Nah, dia nggak bermaksud kasar. Kau punya tangan yang kejam." Hah? Dia ingin membunuhku, lalu aku nggak boleh melawan? Apakah itu karena dia adalah pangeran kekaisaran salju, sehingga dia bisa memperlakukan orang-orang di negaraku seperti anjing dan babi? Cao Fang, dia benar. Orang-orang negara kita gak mudah digertak. Bagaimanapun, Cao Fang mewakili kerajaan Liang, dan kami mendukungnya. Ini adalah perbatasan kerajaan Liang. Kau bodoh. Martabat kekaisaran gak bisa diprovokasi. Bagaimana kalau kau menerima serangan 3 telapak tanganku? Kalau kau gak mati, aku akan melupakan masalah ini. Ya Tuhan, pria ini ternyata Wuti bintang 3 dan pasti Cao Fang akan mati. Kau harus tahu, gak ada seorang Wuti di kerajaan Liang. Kekaisaran bersalju terlalu kuat. Di bawah serangan 3 telapak tangan, Cao Fang sekalipun gak mungkin selamat. Ling Er berkata, "Cao Fang, jangan turuti kemauannya. Kau akan mati. Hentikan. Nan Kongling, kembali ke sini. Bagaimana bisa kau mencegah pertarungan seorang Wuti?" Dalam hati si raja, kekuatan Cao Fang meningkat terlalu cepat. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Ling Er, tenang aja. Aku akan baik-baik aja. 3 telapak tangan. Aku akan menerimanya. Baiklah. Aku berjanji atas nama Kaisar bahwa kalau kau nggak mati oleh 3 telapak tangan, semua anggota klanmu tidak akan pernah terlibat. Apa kau pikir aku akan mati, ha? 3 telapak tangan, 3 palms. Itu adalah serangan 3 telapak tangan seni bela diri Li Yuanyi yang terkenal. 3 telapak tangan menyerang bersamaan. Dia nggak akan bisa bertahan. Berakhir, Cao Fang pasti mati. Lalu Cao Fang menggunakan skill Berserker tingkat 1, Bloodline tingkat 1, dan Ten Meridians Divine Sword. Kita melihat serangan mereka beradu. Dan di sini Cao Fang nggak apa-apa. Setelah 3 telapak tangan selesai, aku masih hidup dan baik-baik aja. Sepertinya levelmu cukup buruk. Cao Fang nggak mati. Bukan hanya nggak mati, dia sepertinya nggak terluka serius. Ya Tuhan, dengan kekuatan Wuchun, dia nggak mati dengan serangan 3 telapak tangan Wuti. Cao Fang pasti jenis pertama di kerajaan Liang. Hebat. Cao Fang selamat. Dalam hati si raja, dia belum mati. Gak mungkin. Jika aku membiarkannya terus berkembang, itu pasti akan menjadi masalah serius untuk orang-orangku. Oke, sangat bagus, tentu saja. Karena Cao Fang dapat menahan serangan 3 telapak tanganku, aku akan melupakan masalah ini. Aku masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan, dan aku akan mengunjungimu lagi. Apakah ini akhirnya? Cao Fang mengalahkan pangeran bersalju. Kenapa aku merasa Li Yuanyi kebingungan? Iya, ada sedikit sesuatu sepertinya. Dalam hati Cao Fang, aku membenturkan pedang 10 nadi yang aku tingkatkan sepanjang waktu. Seharusnya Li Yuanyi merasakan efeknya sekarang. Tanpa diduga, seorang Wuchun benar-benar bisa melukaiku. Apa asal-usul anak yang bernama Cao Fang itu? Cao Fang berkata, "Yang mulia, masalah sudah terselesaikan. Bisakah kita melanjutkan membahas urusan negara?" Tentu saja. Yang ingin kita diskusikan tentang menaklukkan negara tetangga. Tetapi kemudian aku teringat dengan perkataan dari leluhurku. Jadi tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Rubah tua ini, pasti dia memiliki sesuatu yang disembunyikan dari kita. Aku harus mencari tahu. Aduh, aku nggak bisa mengontrol kekuatan dari Wuti. Patriark, ada apa denganmu? Cao Fang berkata, "Cepat bawa aku ke sebuah ruangan untuk aku memulihkan diri." Patriark, tunggu. Ternyata Cao Fang menahan lukanya sampai sekarang. Lagi pula, tadi adalah kekuatan rahasia seorang Wuti. Dia sangat hebat, mampu bertahan sampai sekarang. Oke, cukup. Aku baik-baik aja. Hah? Mendengar itu, mereka agak bingung. Patriark, apakah cedera Anda baik-baik aja? Patriark, apakah Anda hanya berpura-pura? Hehe, aku masih punya urusan yang harus aku lakukan sendiri. Kalian tunggu aku di sana. Dan Cao Fang pun langsung pergi. Kita melihat nih, Cao Fang sedang mengintai si raja, si Wuci, Nangkong Wuci, meninggalkan semua orang dan datang ke sini sendirian. Apa yang akan dia lakukan? Aku akan masuk dan melihat. Hah? Kenapa rubah tua Nangkong Wuci ini menghilang? Tempat apa ini? Ini adalah ruangan harta keluarga Nangkong. Haha, aku kaya. Lalu tiba-tiba Cao Fang nggak sengaja nyenggol satu emas tuh. Siapa itu? Gawat. Apa aku ketahuan? Dengan cepat Cao Fang masuk ke tumpukan emas-emas itu. Kita sekarang melihat si leluhur keluarga Nangkong, yaitu Nangkong Yumo. Hah? Dalam hati Yumo gak ada siapa-siapa. Apakah aku salah? Wuci bertanya, "Leluhur, apa yang terjadi?" "Gak apa-apa. Ingat,
apa yang aku katakan tadi. Kau harus membuat Nangkong Ling bersama pangeran bersalju. Tapi Cao Fang itu sangat kuat. Dia nggak mati ketika menerima serangan 3 telapak tangan seorang Wuti. Mulailah dari membunuh orang terdekatnya dan juga keluarganya. Apakah aku harus mengajarimu tentang hal seperti itu? Ya, saya akan melakukan yang diperintahkan oleh leluhur. Wuci melanjutkan, leluhur, bagaimana dengan menyerang 4 negara yang berada di depan mata kita? Aku nggak peduli jika daerah ini dibagi ke klan tersebut. Aku selangkah lagi menuju Wuti. Biarkan mereka semua memuntahkannya. Cao Fang mendengar perkataan mereka. Dalam hati Cao Fang, mencoba membunuh keluarga aku. Sepertinya kalian ingin kubinasakan. Tapi sebelum itu, aku akan mulai dengan menarik bunga. Sistem, ubah semua yang ada di sini menjadi koin Supreme. Ting, menemukan harta Taemon. Bisa ditukarkan 500 koin Supreme. Ting, menemukan harta akar naga. Bisa ditukarkan 5.000 koin Supreme. Ting, menemukan harta bunga lotus api. Bisa ditukarkan 8.000 koin Supreme. Baiklah, tukarkan semuanya. Ketika orang tua itu mengetahui bahwa ruang harta keluarga sudah dijarah olehku, aku khawatir dia akan sangat marah. Baiklah, mari kita lihat berapa banyak yang sudah kutukarkan. Koin Supreme 113 juta. Salah. Cuma 1.138.800 poin atau koin Supreme. Hutang koin Supreme 100 juta. Player harus semangat dan wajib membayar hutang. Sialan, itu hanya koin Supreme. Kapan aku bisa membayar hutang 100 juta ini? Dalam hati Cao Fang, sepertinya tingkatan harta yang dikumpulkan oleh keluarga Nangkong masih terlalu rendah. Lain kali, aku akan mencari kesempatan lain untuk pergi ke ruang harta kekaisaran bersalju. Pasti ada banyak sesuatu yang bagus di sana. Leluhur keluarga Nangkong pasti akan menjadi gila setelah melihat ruang hartanya dijarah olehku. Kita melihat Cao Fang kembali dengan digotong oleh Wan Yue dan juga Chang Cheng. Maaf, typo, Chang Feng. Cao Fang berkata, jangan katakan apapun tentang apa yang terjadi. Bilang aja nggak tahu. Baik, Patriark. Semuanya, saya sudah berdiskusi dengan leluhur saya. Dalam serangan terhadap 4 negara di depan kita, siapapun yang menghancurkan mereka, itu akan menjadi milik kalian. Tanah itu akan menjadi milik kita. Itu bagus. Ini adalah kesempatan untuk memperluas keluargaku. Siapkan kudanya, siapkan kekuatan kalian, dan kita akan pergi. Dalam hati Cao Fang, membiarkan orang-orang dari keluarga besar bertarung sampai mati dan kemudian menunggu leluhur menerobos Wuti. Benar-benar rencana yang bagus. Lalu tiba-tiba, siapa itu? Beraninya menjarah ruang harta keluarga Nangkong. Aura ini adalah leluhur keluarga Nangkong. Apa? Ruang harta keluarga Nangkong dijarah? Siapa yang berani? Sialan. Biarkan aku mencari tahu siapa yang melakukannya. Aku pasti akan mengulitinya dan menghancurkan mayatnya. Wuci berkata, leluhur, apa yang terjadi? Bukankah ruang harta itu baik-baik aja ketika kita pergi? Setelah kita pergi, ruang harta itu dijarah. Gak ada orang luar yang keluar masuk istana. Jadi aku curiga pencuri itu sekarang masih ada di istana. Siapa yang tadi keluar dari ruangan ini? Cao Fang hanya diam. Orang yang kanan berkata, kami menunggu di sini. Semua orang bisa menjadi saksi satu sama lain, kecuali yang tengah menambahkan, hanya Patriark Cao yang keluar untuk mengobati cederanya. Yang kiri berkata, tapi dengan melihat keadaannya yang terluka, gak mungkin dia menjarah ruang harta. Iya kan? Lalu si leluhur Yumo datang ke si Cao Fang. Junior Cao, tunjukkan cincin penyimpanan Anda. Karena aku juga patriark keluarga Cao. Jika Anda meminta saya untuk memberikan cincin penyimpanan, aku akan memberikannya. Tapi apakah Anda gak menghormati patriark Cao ini? Hentikan basa-basi. Semuanya, jangan bergerak. Leluhur keluarga Nangkong, apa dia akan membunuhnya? Nangkong Yumo dikabarkan selangkah lagi menjadi Wuti. Meskipun Cao Fang dapat menahan 3 telapak tangan Wuti, jika pertarungan terjadi, dia pasti akan mati. Dan di sini adalah istana kerajaan. Keluarga Nangkong dijaga oleh pasukan barat. Sulit bagi Cao Fang untuk melawan. Junior, Anda nggak tahu harus melakukan apa. Ada 3 orang Cao di tahanan istana hari ini. Wan Yue bertanya, Patriark, apa yang harus kita lakukan? Cao Fang merespon, nggak perlu. Apakah Anda benar-benar ingin melihat apa yang ada di cincin penyimpanan milikku? Yumo merespon, itu benar. Karena yang paling dicurigai adalah kamu. Oke, maka aku akan menunjukkannya kepada Anda. Kita melihat Cao Fang mengeluarkan banyak sekali binatang. Itu! Ya Tuhan, apakah ini monster peminum darah yang bisa menyebarkan cacing iblis yang sangat beracun? Cao Fang sebenarnya menjinakkan monster seperti ini. Jika banyak semut meminum darah menyebar, seluruh kota ini pasti akan menderita. Ini buruk. Cepat lari! Tolong, jangan sini, menjauhlah! Cao Fang, cepat! Masukkan kembali semut peminum darah itu. Tetapi leluhurmu ingin melihat apa yang ada di cincin penyimpanan milikku. Sekarang kau ingin aku memasukkannya kembali? Itu nggak mudah. Cao Fang, apa yang kau inginkan? Sangat sederhana. Kau menjebakku sekarang, dan aku ingin kau juga merasakan kehilangan reputasi sepertiku. Nah, Cao Fang tangannya set duit kali ya. Set tuh jarinya tuh. Cao Fang, kau nggak tahu malu. Ruang harta keluarga Nangkong baru aja dijarah.
Aku nggak peduli. Faktanya, harta yang dijarah itu tidak ada padaku. Dalam hati Cao Fang, sudah aku tukarkan di sistem. Kalian nggak akan bisa untuk menemukannya. Bocah, aku akan memberimu 10 nafas. Kalau kau tidak memasukkan kembali semut peminum darah itu, aku akan membunuhmu sekarang. Ingin membunuhku? Kau bisa mencobanya, bandot tua. Hukuman kematian, Ten Meridians Divine Sword. Mereka berdua beradu serangan. Sangat kuat. Cao Fang bahkan bisa melawan Nangkong Yumo. Siapa yang akan menang? Dalam hati si Yumo dengan yang sangat kuat. Dengan yang sangat kuat? Kekuatan kali ya, kekuatan yang sangat kuat. Apakah bocah ini menggunakan roh pedang Tianqi? Apakah Anda ingin terus bermain? Aku akan menemanimu. Ya Tuhan, apakah kekuatan Cao Fang sebanding dengan Nangkong Yumo? Seorang menambahkan, enggak, aku merasa Cao Fang sedikit lebih baik. Ini terlalu mengerikan. Kita nggak bisa menyinggung Cao Fang di masa depan. Lalu si Yumo melemparkan cincin penyimpanannya. Terimalah, ruang harta kerajaan sudah dijarah. Hanya itu yang aku punya. Dan sekarang, tarik kembali monster semut itu. Oke. Jadi ini udah berakhir. Dalam hati Cao Fang, wah, ada banyak hal yang baik di sini. Bocah tua ini memiliki pantat yang tebal. Leluhur, Yumo merespon. Gak perlu dikatakan, aku telah memutuskannya. Hei sayangku, kembalilah. Dalam hati Cao Fang, semut yang ditemukan di cincin penyimpanan mochi sangat mudah dikendalikan. Terima kasih, leluhur Nangkong. Ada urusan yang penting di klanku, jadi aku nggak bisa menemani Anda hari ini. Dalam hati Yumo, Cao Fang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang kita pergi ke pegunungan Moyun. Dalam hati entah siapa, Cao Fang kali ya. Semenjak lembah ajaib lahir di sini, banyak orang datang ke sini mencari kesempatan di tempat ini, dan tempat ini menjadi lebih ramai. Masalah kalian Cao selesai. Kali ini aku akan mencari jejak ayah tubuh ini. Cao Yuanwu melemparkan ayahku Cao Chan ke pegunungan Moyun. Aku harus mencari tahu apakah dia mati atau masih hidup sekarang. Orang yang kanan berkata, siapa itu? Beraninya pergi ke pegunungan Moyun yang lebih dalam, yang ditempati oleh iblis. Yang kiri berkata, dia bisa terbang di langit begitu kuat. Bahkan jika dia nggak bisa mengalahkan iblis, dia bisa mundur dengan mudah. Yang tengah menambahkan, aku nggak tahu. Bahkan iblis itu memakan Wuchun hidup-hidup. Lalu Cao Fang bertemu dengan seseorang atau sebuah monster. Itu adalah bunuh. Dalam hati Cao Fang, apakah seorang Wuchen, ya intinya seseorang dengan kultivasi lah, dengan sebuah tingkat. Tapi kan tingkatnya kan itu kan ada di deskripsi tuh sejauh ini. Dan Wuchen nggak ada, ya mungkin typo kali ya. Apakah seorang terkikis oleh energi sihir dan menjadi kehilangan akal sehatnya? Bagaimanapun, izinkan aku untuk membantumu. Dan Cao Fang langsung mengalahkannya dalam satu serangan. Sistem memberi selamat. Selamat kepada player Cao Fang sudah membunuh iblis dan mendapatkan 10 juta poin XP, 1 juta poin kekuatan sejati, 1 juta poin skill ilahi. Dan selamat kepada player Cao Fang mendapatkan 1 Demon Soul. Iblis tingkat Wuchong bintang 2 ini setara dengan nilai XP Wuchun bintang 1. Aku berharap akan ada lebih banyak lagi iblis yang datang padaku. Hei, tunggu, ini adalah dia dari Clan Swan. Apakah terjadi sesuatu di Clan Swan? Apakah Mucing Swan dia juga dia mendapat berita dari Clan Swan bahwa leluhurnya tiba-tiba mati, dan lalu Mucing Swan bergegas kembali. Cao Fang mengingat perkataan dari Ling sial, aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Istriku Mucing Swan, jangan khawatir tentang itu. Sekarang kita pergi ke lembah ajaib. Kita melihat di tengah adalah si Tu Cheng. Yang di kiri adalah penatua Clan Swan, Swan Xian. Yang kanan adalah penatua Swan, Swan Feng. Nah ini guys, si Tu Cheng yang ada tompel. Tompel. Seseorang datang, Swan Xian, Swan Feng. Bawahan ada di sini, Swan Feng. Kau pergi untuk menangkap wanita itu. Tubuhnya adalah sumber energi untuk kita. Swan Xian, kau pergi untuk menangkap anak yang mengganggu. Iblis ingin menyaringnya menjadi boneka ajaib. Baik tuan. Mereka berdua pun langsung pergi. Hanya perlu menunggu waktunya. Dan ini hampir selesai. Kita melihat di situ ada Mucing Swan. Mucing Swan, kau dulu mengabaikan cintaku di Chongyi. Sekarang ketika aku mengubahmu menjadi iblis, kau akan menjadi putri yang paling setia untukku. Duar. Nona Yuxi, orang-orang yang ada di tangan tuanku gak akan bisa melarikan diri. Hei, jangan remehkan aku. Lalu dia menggunakan skill arai pembentukan, seorang arai master. Sayangnya kekuatanmu terlalu rendah dan hanya seorang Wuchun bintang 1. Hancurkan dia. Dalam hati si Nona Yuxi, sialan, apakah ini akhir dari hidupku? Tapi aku belum. Hahaha, rasakan ini. Lalu tiba-tiba seperti biasa, hancurkan. Siapa dia? Kita melihat Cao Fang maju menahan serangannya. Cao Fang berkata, jadi kau pemimpin kelompok iblis itu. Aku akan bertanya padamu, apa kau kenal dengan seorang wanita bernama Mucing Swan? Mucing Swan, siapa kau? Kenapa kau mencarinya? Dalam hatinya, baru aja aku mengeluarkan kekuatan dari seorang Wuchun bintang 8.
tetapi dihancurkan dengan mudah olehnya. Anak ini gak sederhana. Haha, sepertinya kau belum mengerti situasinya. Di hadapanku, kau gak layak untuk bertanya padaku. Sepertinya kau udah bosan hidup, hah? Hati-hati, setidaknya dia adalah Wucun bintang 7. Hah, di mataku, Wucun bintang 8 adalah seekor ayam. Sombong, aku akan mengirimmu ke neraka. Bukan begitu cara menggunakan tombak. Dalam hatinya, hahaha, tombak itu memadatkan setengah dari energiku. Anak ini berani menahannya dengan tangan kosong. Dasar bodoh. Dalam hati si Yuxi, dia mau menahan senjata itu dengan tangan kosong. Apakah dia udah gila? Berhenti. Dan Cao Fang berhasil menangkapnya. Apa? Ini gak mungkin. Astaga, dia benar-benar menangkapnya. Apa kekuatannya sudah mencapai tingkat Wuti? Ini senjatamu, akan kukembalikan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!